warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupmu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Salah satu kunci meraih kebahagiaan dalam hidup. Untuk itu, sebagai ungkapan rasa syukur, marilah kita sejenak bermunajat, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kepada Bapak Haji Muhsin, berkenan memimpin doa. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan Bapak Pimpinan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 2020 tentang standar biaya masukan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan. Hari Jumat, tanggal 21 Juli bertempat di Aula Eman Sumeneb. Maksud dan tujuan untuk melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja negara lebih tertib, lebih efisien, ekonomis, efektif dan transparan. Dan sebagai ketua panitia, saya juga melaporkan di bawah komando Bapak Kasubag TU yang sekarang ini banyak melakukan perubahan besar, lompatan besar. Kenapa? Karena kolaborasi dan elaborasi antar unit kerja diaktualisasikan sekarang. Kenapa saya bilang begitu? Saya adalah dari unit kepegawaian, tapi saya bekerja dan membantu teman-teman di perencanaan. Dan ini lompatan terbesar, perubahan besar. Tepuk tangan apa untuk Bapak Kasubag TU kita. Nah, seperti yang penggalan tadi, surah Al-Hujurat tadi, apa gunanya kegiatan ini? Yang kita cari adalah solusi, bukan friksi. Yang kita cari adalah bukan emosi, tapi solusi. Nah, inilah kegiatan-kegiatan ini menanggalkan ego sektoral kita yang biasa. Siapa yang paling pintar, siapa yang mendominasi, saya yang paling tahu. Nah, ini berkat komando dari Bapak Kasubag TU, semua terlaksana kegiatan ini dengan lancar, sukses dan mengubah paradigma lama. Ego sektoral sudah dibuang dari kementerian kita yang tercinta ini. Tepuk tangan lagi untuk Pak Kasubag TU. Bersyukur kita kepada Allah karena di hari Jumat ini tanggal 21 Juli 2023 kita semuanya telah dikaruniai oleh Allah nikmat yang sangat besar. Yang pertama adalah nikmat sehat dan sempat, sehingga dengan sehat dan sempat itu kita bisa hadir di dalam acara ini, yaitu acara pendampingan review penyusunan baku anggaran tahun anggaran 2024. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti akan berjalan dengan baik, lancar, dan bisa menghasilkan suatu pendampingan yang nantinya
bisa dengan mudah untuk dibuat suatu perencanaan dan hasilnya mudah-mudahan nanti bisa kita realisasikan dengan baik di tahun anggaran 2024 nanti. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, sejatinya dan sesungguhnya Bapak Kepala Kantor hari ini akan hadir di tengah-tengah kita, namun rupanya ada kegiatan yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu menjadi mentor atau menjadi coach untuk peserta PKP, pelatihan kepemimpinan pengawas. Jadi kalau kasih itu jajarannya namanya pengawas. Ya, jabatan itu jabatan pengawas, bukan berarti pengawas seperti pengawas madrasah, pengawas PAIS, bukan. Sesuai dengan Undang-Undang 5 tahun 2014. Kemudian beliau menjadi mentor untuk uji laporan hasil kegiatan aksi. Jadi hari ini ujian terakhir untuk yaitu laporan aksi kegiatan yang sudah direncanakan 1 bulan sebelumnya. Oleh karena itu beliau hadir di Balai Diklat untuk menjadi mentor 2 orang dari pejabat kita, yaitu Bapak Kasih Bimas dan Bapak Kasih Pais. Kita doakan beliau bertiga senantiasa sehat walafiat dan tugasnya lancar dan bisa meraih sukses yang lebih tinggi lagi dan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, kami dari Subak.TU mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, para kepala madrasah, para bendahara dan operator yang hadir mengikuti kegiatan ini. Adapun di dalam kegiatan ini, saya hanya memikirkan arahan dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang pada waktu itu juga memberikan penegasan kepada kami, para Kasubag.TU, para perencana, termasuk operator sakti yang diundang oleh Kanwil dalam rangka sama kegiatannya, yaitu pendampingan dan review. Di mana di dalam sambutan itu beliau menyampaikan bahwa yang pertama, di dalam penyusunan anggaran 2024 ini kita harus mengacu atau berpedoman kepada Renstra Kementerian Agama 2020 sampai 2024. Jadi arahan kita ini harus mengacu kepada Renstra atau rencana strategis dari Kementerian Agama. Ini yang perlu kita pedomani. Nah, rencananya seperti apa? Nanti Bapak Ibu bisa dibuka kembali. Kalau dijelaskan di sini nanti terlalu panjang. Cuma kita hanya mengingatkan saja. Sehingga inilah pentingnya kita melakukan suatu pendampingan dan review yang nanti akan dipandu oleh Bapak dan Ibu perencana kita yang sudah tidak diragukan lagi kemampuannya. Insya Allah ini sudah sangat mumpuni, sangat-sangat mumpuni. Bahkan sebenarnya tidak hanya di kabupaten harusnya. Dulu nih Pak Raso ini harusnya masuk di jajaran provinsi. Mudah-mudahan suatu saat nanti akan ditakdir seperti itu. Amin. Kemudian di dalam pengalokasian anggaran itu, di dalam pengalokasian anggaran nanti tahun 2024 ini harus mendukung pada program-program daripada Kementerian Agama, di mana kita tahu ada 7 program prioritas. Nah, di antaranya di dalam anggaran nanti kita harus mengutamakan adanya program pengalokasian anggaran untuk program yang pertama ini
yang menjadi tren di Kementerian Agama, yaitu adanya moderasi beragama. Makanya moderasi beragama ini terus digenjot terus dikampanyekan terus. Tahun 2023 moderasi beragama itu lebih ditekankan kepada internal Kementerian Agama. Maka semua lini, semua satker ini harus ada program yang mengarah kepada moderasi beragama. Tidak terkecuali juga kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan Kementerian Agama. Contoh dari ibu-ibu dan wanita pun juga ada program kegiatan yang mengarah kepada moderasi beragama. Maka dari itu di dalam penyusunan nanti ini harus benar-benar menjadi salah satu prioritas. Dan target dari Kementerian Agama tahun 2024 nanti ini terkait dengan moderasi beragama. Moderasi beragama tidak hanya berada di Kementerian Agama. Maka tahun 2024 nanti moderasi beragama ini juga harus sudah ada di kementerian lain. Karena moderasi beragama ini menjadi programnya Kementerian Agama dan tahun 2023 ini dicanangkan sebagai penguatan moderasi beragama di internal Kementerian Agama, maka nanti di tahun 2024 kita semua orang-orang Kementerian Agama harus mampu menjadi narasumber untuk kegiatan moderasi beragama. Pak Kepala Kantor Kementerian Agama, jajaran Subaktiku, jajaran Kasih, kepala-kepala madrasah, kepala KUA, para penyuluh, semuanya harus sanggup dan mampu menjadi narasumber untuk kegiatan moderasi beragama. Karena sudah menjadi narasumber, otomatis kita pun juga harus memiliki sifat, tabiat dan sikap yang mencerminkan moderasi beragama. Nah, moderasi beragama itu tidak hanya kepada agama lain, termasuk yang satu agama mungkin beda organisasi, beda mazhab dan seterusnya. Nah, ujung-ujungnya apa? Target yang dicapai dari moderasi beragama ini adalah terwujudnya kerukunan umat beragama, baik internal agama maupun dengan lintas agama ini. Oleh karena itu perlu ini. Kemudian yang kedua juga adanya transformasi digital. Nah, ini sudah mulai harus bukan mulai lagi ya, sudah mulai ditingkatkan kan, mulainya sudah ditingkatkan. Baik itu di internal Kemenang, sekarang sudah mulai semua kegiatan ini berbasis aplikasi-aplikasi. Adanya pusaka. Ya kalaupun ada kendala itu wajar. Pak ini pusaka ini nggak ada Pak ini. Ya ternyata cross check dengan kabupaten lain. Benar mengabdi di Kementerian Agama. Wujudnya apa? Sudah ikut ngabsen di pusaka dan seterusnya. Siapa yang bisa memasukkan itu semuanya? Ya Bapak admin kita. Oleh karena itu pentinglah kita memulai. Nah sebentar lagi kita punya aplikasi yang namanya Sinadin. Kita mengadopsi dari Kanwil. Di sebentar lagi sudah akan berpindah. Sinadin akan berpindah ke aplikasi Sri Kandi. Nah ternyata Sinadin belum sempat ke madrasah, ini sudah masuk lagi aplikasi Sri Kandi, yaitu sifatnya adalah nasional. Oleh karena itu kita perlulah di dalam penganggaran, di dalam perencanaan dan seterusnya itu nanti mengacu kepada tadi. Karena transformasi digital juga termasuk salah satu program prioritas Kementerian Agama. Nah, kemudian yang lain mohon nanti Ibu, Bapak narasumber, teman-teman diberikan satu layanan, mungkin konsultasi, tidak hanya sebatas hari ini Ibu berencana dan Bapak berencana, mungkin di lain waktu, mungkin pas waktu, mohon maaf, kadang waktunya istirahat, tetap ada yang konsultasi. Selama kita mampu, mari kita berikan layanan.
Layanan kita tidak hanya terbatas ketika kita dinas di kantor, selama kita masih mampu di rumah dan masih pada batas waktu yang sangat wajar, maka mari kita berikan layanan kepada teman-teman kita, juga kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami berdoa berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kemudahan, kelancaran kepada kita semuanya dalam melaksanakan tugas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan nanti, sehingga Kementerian Agama nanti terus kita status penggunaan anggaran kita ini akan menjadi WTP terus ya. Nah, WTP terus sehingga mungkin mudah-mudahan nanti oleh Menteri Keuangan, Kementerian Agama mungkin kita terus dinaikkan sampai akhirnya kita mencapai 100%. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah acara ini ya, kita mohonkan kepada Allah dengan membaca suratul Fatihah, dengan harapan kegiatan ini nanti akan berjalan dengan lancar, hasilnya banyak mendatangkan kemanfaatan kepada kita, kepada instansi kita, kepada lembaga kita. Ala hadinnya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Suratul Fatihah tadi menandakan bahwa kegiatan pendampingan dan review penyusunan baku anggaran tahun anggaran 2024 di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Marilah kita tutup dengan pembacaan mantra. Mengucapkan terima kasih atas segala yang kita lakukan. Kemudian penyusunan anggaran, dan yang terakhir biasanya penyusunan pagu alokasi anggaran. Hanya terkadang setiap tahun itu regulasinya ada saja yang sedikit dipoles atau berubah, sehingga mau tidak mau kita perlu melakukan penyesuaian. Selain peraturan, kemudian juga ada kebijakan, biasanya kebijakan yang hampir ya kebijakan yang tidak menabrak aturan, kira-kira seperti itu. Oleh karena itu, kami menganggap bahwa pendampingan atau mungkin ya koordinasi komunikasi ini perlu kita jalin agar apa yang menjadi harapan Kementerian Agama itu dalam penyusunan anggaran bisa lebih berkualitas katanya. Nggak tahu kualitasnya dari mana, apakah kualitas itu tepat anggaran jumlahnya, tepat sasarannya, tepat programnya, dan tepat waktunya, serta dalam penyusunan laporan keuangannya atau pelaksananya itu tidak menyalahi aturan yang ada. Bahwa untuk menyusun anggaran ini yang terkait dengan satuan yang tertulis di RKKL atau sekarang itu RKKS, rincian kertas kerja Satker, itu kita mengacu kepada PMK 49 tahun 2023 tentang SBM, standar biaya masukan, atau standar biaya batas atasnya. Bukan ya, cuma kalau kebiasaan kita itu batas atas itu kadang diraih semaksimal mungkin gitu. Kalau masih memungkinkan, ya kita kadang memaksakan gitu. Contohnya untuk honor gitu. Kalau honor 4 kebutuhan ya lain. Yang kedua, ya kode akun ini juga perlu kita selalu lihat karena ada perubahan yang kalau nggak salah terakhir itu ada yang
untuk akun ekstra kompatibel ya Mas Rizky, sama intra kompatibel. Hindari alokasi yang tidak ada, nah ini dasar hukum atau dokumen terkait atau petunjuk lah. Kalau tidak ada petunjuknya, mohon juga dipikirkan ulang gitu. Contoh kalau di madrasah itu bos, kalau tidak ada poin-poin yang membolehkan, ya itu perlu dipikirkan ulang. Dan penulisan di RKKS atau di POK itu juga tidak boleh langsung gelondongan Bapak.